Kalau Imam Abu kita langsung saja, kalau kita sudah sampai kepada bab puasa. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Ila qol sampai wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, haram puasa 5 hari. Jadi ada, makanya ibadah itu patuh. Kok bisa ya? Puasa itu kan sunnah, dianjurkan. Tapi tiba-tiba ada yang nggak boleh puasa kita. Ini menunjukkan bahasanya ibadah harus patuh. Nggak bisa nggak patuh pada Allah. Sesuai dengan petunjuk. Al-Idani, 2 hari raya. Nggak boleh berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, haram berpuasa. Puasa sudah lapar, dosa lagi. Karena hari itu dianggap itu sebagai hari makan, hari bersenang-senang. Bisa kita ambil faedah bahasanya Islam itu bukan agama yang sempit, bikin susah, muka kusut, bukan. Islam agama yang indah. Sehingga ada hari yang seharusnya orang bersenang-senang, nggak boleh berpuasa hari itu. Yang lain makan, dia tidak makan. Yang lain menyajikan makanan, ternyata dia tidak mau makan. Puasa, oh Masya Allah. Tidak seperti itu. Hari senang. Bahkan kalau kita tengok, kita lihat juga berbuka. Dianjurkan berbuka. Sambung, nggak mau buka, sampai sahur nggak mau makan, nyambung lagi, haram. Bukan tambah hebat, wah saya lebih lapar. Enggak. Sahur pun hendaknya diakhirkan kalau bisa, bukanya segera. Jadi dalam agama indah. Agama mengajarkan keindahan. Ada orang ingin puasa setiap hari, nggak buka-buka. Ada yang sholat, nggak tidur malam. Ada orang ngomong. Ceritanya ada sahabat Nabi itu karena begitu semangat ibadahnya tinggi, menceritakan tentang hebatnya ibadahnya Rasulullah. Lalu mereka berkata, lalu apa kita dibanding dengan Rasulullah? Nggak ada apa-apanya. Sudah, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan tidur malam untuk ibadah saja. Demi Allah, saya tidak akan pernah berbuka. Pengen puasa terus. Dengar Nabi, baginda Nabi Muhammad dengar, marah. Ibadah itu nggak boleh hawa nafsu begitu tuh. Ikuti petunjuk, ikut. Baik, 2 hari raya Idul Fitri nggak boleh kita berpuasa, haram. Kemudian ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq ats-tsalatsu. Hari tasyrik. Hari raya Idul Adha, baru setelah itu hari yang kedua hari tasyrik. 1, 2, 3. Hari tasyrik adalah 1, 2, 3. 10 bulan haji, 11, 12, 13, nggak boleh puasa 5 hari. Wa yahrumu juga, wa yukrahu shaumu yaumi syakki, makruh puasa hari syak. Hari syak itu hari yang diragukan, apakah ini Ramadan atau Sya'ban. Illa yuwafiqa adatan, kecuali sesuai dengan kebiasaannya. Ini yang ditulis oleh Imam Abu Suja di abad jauh sebelum datang seperti Imam An-Nawawi. Nah, kemudian ulama yang datang setelahnya menjelaskan hukumnya. Jadi puasa hari syak menurut mazhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah haram. Hari syak itu apa sih? Hari syak itu bukan setiap tanggal. Hari syak itu adalah syaratnya yang pertama adalah hari tanggal hari ke-30. 29 masuk ke-30 Sya'ban. Yang kedua adalah orang pada membicarakan, sudah diduga mau datang itu hari raya. Sudah diduga datang hari raya. Ketiga, langit terang. Langit terang. Kalau syaratnya ini enggak ada, bukan hari syak. Misalnya apa?
tanggal 29, tanggal besok tanggal 29 hari Syak, oh bukan, selagi kalau besok adalah tanggal 29 ya masih Sya'ban, nggak usah diragukan lagi Sya'ban. Atau sudah tanggal 30, besok tanggal 31 bukan Syak lagi, besok adalah Ramadan, nggak ada bulan Arab 31, jadi harus tanggal 30. Yang kedua adalah orang pada membincangkan, sudah menduga-duga orang, tapi kalau orang nggak menduga nggak masuk Syak. Atau misalnya ada orang melihat, tapi orang yang tidak diterima di dalam urusan ini, seperti ada budak, seorang perempuan melihat, atau orang fasik melihat. Perempuan berkata, aku melihat rembulan hilal, satu orang, sejagat nggak ada yang lihat kecuali dia. Hanya oh ini Syak, ini jangan-jangan benar juga, cuman dia perempuan. Dalam hal ini adalah tidak dianggap sama budak atau anak kecil. Nah, di saat seperti itu maka Syak. Tapi kalau melihat satu sakulah, sebenarnya riwayat sampai katakan biarpun anak kecil banyak orang-orang fasik. Kemudian atau langit mendung. Kalau langit mendung, fa in ghumma alaikum, kalau ternyata mendung, ada mendung, maka sempurnakan hari menjadi 30. Jadi hari Syak syaratnya 3, disebut sebagai hari Syak adalah hari ke-30. Orang pada membincangkannya, pada menanti-nanti, menduga akan datang hari itu bulan Ramadan, ternyata nggak jelas. Kemudian yang ketiga atau ada yang membincangkan tadi. Yang ketiga adalah mendung, tidak mendung. Kalau mendung maka bukan hari Syak lagi. Jumhur ulama mengatakan hari Syak seperti itu nggak boleh. Cuman ada nanti misalnya kecuali yang punya utang, itu ibu-ibu nih, itu ibu-ibu ini yang punya utang puasa telat-telat tidak bayar puasa di hari Syak, ya, atau punya sesuai dengan kebiasaannya, biasa Senin Kemis lanjutin, puasa Daud lanjutin, seperti itu. Kalau nggak ada tiba-tiba puasa haram. Memang di sana ada ulama seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini termasuk bab ihtiyat, hati-hati takut Ramadan. Ada khilaf, tapi yang jelas mazhab kita semacam itu. Sehingga justru yang ditulis Abu Suja itu masih tengah-tengah antara kita, antara jumhur dengan mazhab Hambali. Haram dengan dianjurkan, setengah-setengah makruh. Abu Suja mengatakan yukrahu makruh. Mu'tamad yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah haram. Kemudian illa yuafiqa adatan, kecuali sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kebiasaan tadi misalnya biasa puasa Senin Kemis, pas hari Kemis tanggal 30 tadi. Nggak ada, biarpun Syak tetap boleh untuk kebiasaannya, atau punya utang tadi. Kemudian ada tambahan di sana di dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah selain dari 5, ketambahan adalah hari Syak. Ketambahan satu lagi, biarpun khilafnya kuat di sini, adalah pertengahan Sya'ban. Sya'ban ke atas tidak dianjurkan berpuasa. Bahkan sampai sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan haram. Kecuali tadi punya kebiasaan, atau disambung dengan punya kebiasaan Senin Kemis atau puasa Daud, atau punya utang, ibu-ibu yang punya utang. Bukan ibu-ibu, siapapun punya utang bisa diqadha di pertengahan Sya'ban ke atas. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan tentang muqaddimah fikih, ya. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar.